Halo warga Kristus dan Shalom. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena pengkhotbah zaman sekarang. Apa saja fenomena pengkhotbah zaman sekarang ini? Namun sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Pengkhotbah adalah pemimpin rohani yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada jemaat. Mereka memainkan peranan sentral dalam kehidupan komunitas Kristen dengan tanggung jawab yang luas dan beragam. Pengkhotbah biasanya mengajarkan tentang Alkitab, memimpin ibadah, memberi konseling, mengajar, dan banyak lagi. Biasanya pengkhotbah bukan hanya seorang pendeta saja, tetapi setiap orang dipercaya bisa membawa jemaat untuk menyampaikan firman Tuhan dan ajaran Kristen. Tetapi, bagaimana jika pengkhotbah salah dalam pengajarannya? Yuk, kita bahas. Haleluya, amin. Oh, Pengkhotbah materialistis. Di tengah gemerlapnya dunia modern, tidak jarang kita menemukan oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai pengkhotbah Kristen. Namun dengan pesan yang berserakan, mereka menjanjikan kekayaan, mengaruniakan harta, dan kesuksesan duniawi sebagai ajaran bagi mereka yang beriman. Pesan-pesan ini yang dikemas dengan ayat-ayat Alkitab yang dimanipulasi dan dipelintir, bagaikan racun manis yang dapat menjerumuskan umat Kristen ke jurang materialistis dan menjauhkan mereka dari esensi kekristenan yang sesungguhnya. Ciri-ciri pengkhotbah materialistis fokus pada kesejahteraan duniawi saja. Pesan utama mereka adalah tentang kekayaan, kemewahan, dan kesuksesan finansial. Mereka sering menampilkan gaya hidup mewah dan harta benda mereka sebagai bukti keberhasilan iman mereka. Memanipulasi ayat Alkitab, mereka sering melintir ayat-ayat Alkitab untuk mendukung pesan mereka tentang kesejahteraan bagaikan konteks dan makna yang sebenarnya dari ayat tersebut. Mengabaikan keadilan dan kelemahan, ajaran Yesus tentang kepedulian terhadap orang miskin dan hidup sederhana seringkali diabaikan atau diremehkan oleh pengkhotbah materialistis. Memanfaatkan jemaat. Pengkhotbah materialistis sering menggunakan khotbah dan seminar mereka untuk mencari keuntungan finansial, mendorong jemaat untuk memberikan persembahan dan sumbangan yang sangat besar dengan iming-iming berkat yang melimpah. Dampak negatif pengkhotbah materialistis, fokus pada harta duniawi yang mengalihkan fokus dari hubungan dengan Tuhan dan mengikis nilai-nilai rohani, ketidakpuasan dan kekecewaan. Janji kekayaan yang tidak memuaskan memicu kekecewaan dan bahkan kemarahan terhadap Tuhan. Perpecahan dan komunitas. Pesan materialistis dapat menciptakan perpecahan dalam komunitas gereja, memicu persaingan dan rasa iri antar jemaat. Eksploitasi jemaat. Pengkhotbah materialistis yang tidak bertanggung jawab dapat mengeksploitasi jemaat secara finansial demi keuntungan pribadi. Contoh-contoh pengkhotbah materialistis. Mereka sering mengadakan seminar dan konferensi yang mahal dengan biaya pendaftar yang tinggi dan menjanjikan rahasia kekayaan bagi para peserta. Mereka menampilkan gaya hidup mewah di media sosial dengan foto-foto mobil mewah, rumah megah, dan liburan eksotis, seolah-olah itu adalah bukti berkat dari Tuhan. Mereka menggunakan kata-kata provokatif dan bombastis dalam khotbah mereka untuk menarik perhatian dan memicu respon emosional jemaat. Penting untuk diingat bahwa tidak semua pengkhotbah yang berbicara tentang kemakmuran adalah materialistis. Ada banyak pendeta dan pemimpin rohani yang tulus dan menyampaikan pesan Alkitab dengan benar. Penekanan pentingnya keseimbangan antara iman dan kehidupan duniawi.
Pengkhotbah komedian. Sebuah analisis mendalam penggunaan humor dalam khotbah Kristen telah menjadi tren yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir ini. Pengkhotbah komedian atau juga bisa dikenal sebagai komedian Kristen menggunakan humor untuk menyampaikan pesan Injil dan menarik perhatian jemaat. Meskipun humor dapat menjadi alat yang efektif untuk membuat pesan lebih mudah diingat dan menarik, penggunaannya yang berlebihan atau tidak tepat dapat membawa dampak negatif. Berikut beberapa contoh dan penjelasan lebih detail tentang dampak negatif pengkhotbah komedian. Pesan Injil adalah tentang kasih dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Humor yang tidak pantas atau menyinggung dapat mengalihkan perhatian dari pesan inti ini dan membuat jemaat ragu atau bahkan tidak percaya pada Injil. Meremehkan keseriusan iman. Contoh, seorang pengkhotbah komedian mungkin membuat lelucon tentang dosa atau kebiasaan buruk jemaat. Hal ini dapat membuat jemaat menganggap dosa sebagai sesuatu yang tidak serius dan tidak perlu diubah. Menciptakan budaya kekristenan yang dangkal. Contoh, sebuah gereja yang fokus pada hiburan dan tawa daripada pelatihan rohani yang mendalam, jemaat lebih tertarik pada sensasi dan lelucon daripada pelajaran tentang Alkitab dan menerapkan iman ajaran Kristus dalam kehidupan mereka. Ciri-ciri pengkhotbah komedian. Pengkhotbah komedian seringkali menggunakan lelucon, cerita lucu, dan mimik wajah untuk menyampaikan pesan Injil. Hal ini dapat membuat ajaran Kristen sulit untuk dipahami dan diingat. Pengkhotbah komedian mungkin membagikan pengalaman pribadi yang lucu untuk membangun hubungan dengan jemaat. Namun, jika cerita-cerita ini tidak relevan dengan pesan Injil, mereka dapat menjadi gangguan dan membuang-buang waktu. Pengkhotbah komedian sering menggunakan bahasa yang lebih santai dan informal daripada pengkhotbah tradisional. Hal ini dapat membuat mereka tampak kurang kredibel dan serius dalam menyampaikan pesan Injil. Cara melindungi diri dari pengkhotbah komedian. Tetap fokus pada pesan Injil, jangan dialihkan oleh humor pengkhotbah. Jangan hanya mengandalkan pengkhotbah komedian untuk pertumbuhan rohani Anda. Carilah pelatihan spiritual yang mendalam dari sumber lain seperti pendeta, mentor, atau kelompok studi Alkitab yang lebih serius. Dengarkan suara Roh Kudus jika Anda merasa tidak nyaman dengan gaya pengkhotbah komedian. Anda dapat mencari gereja lain. Penggunaan humor dalam khotbah Kristen dapat menjadi alat yang efektif untuk menarik perhatian dan menyampaikan pesan Injil. Namun penting untuk penggunaan humor dengan bijak dan bertanggung jawab. Pengkhotbah komedian harus berhati-hati agar tidak mendistorsi pesan Injil. Dalam nama Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang fenomena pengkhotbah zaman sekarang. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.